Menikahi Hot Om. Bab 011. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan ketika melihat sosok yang seperti sedang mengulitinya itu. Tidak ada kesalahan yang ia perbuat. Lalu untuk apa ia harus takut? Melangkah maju untuk melayani lelaki yang tadi memanggilnya, Widya memantapkan langkah untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sesampainya di sana, gadis itu raih botol wine di atas meja dan menuangkannya pada salah satu gelas kaca bertangkai. "Ini, Tuan," ucap Widya ramah sambil mengangsurkan wine tersebut pada yang meminta. "Terima kasih. Siapa namamu? Sepertinya saya belum pernah lihat kamu sebelumnya." Widya menguatkan dirinya untuk tidak menoleh pada seseorang yang sedang menatapnya intens seolah sedang mengintimidasinya. Sekali lagi ia tidak melakukan kesalahan apapun. "Nama saya Widya, Tuan," jawab Widya ramah. "Saya pegawai baru di klub ini." Lelaki tampan itu pun mengangguk-angguk paham. "Pantas saja tidak pernah lihat sebelumnya. Ternyata kamu baru." "Iya, Tuan. Saya baru bekerja di sini. Kebetulan ini hari pertama saya." "Ah, ya. Senang berkenalan dengan kamu, Widya," ucap lelaki itu sambil mengulurkan tangannya. "Kenalkan, nama saya Bobby." Widya tersenyum canggung, menjabat ragu tangan tersebut untuk menghargai. "Senang juga berkenalan dengan Anda, Tuan Bobby." Lelaki bernama Bobby itu pun tersenyum pada ramah Widya, dan jabatan tangan itu pun terlepas. "Panggil Bobby aja, Widya," pinta lelaki itu. "Tetapi, Tuan," Widya sungkan. Bukan karena apa-apa, tapi yang pasti karena lelaki itu tampak lebih tua darinya. "Ah, panggil Mas aja, Mas Bobby, gimana? Sepertinya kamu sungkan kalau cuma manggil saya dengan sebutan Bobby saja. Jelas dari segi umur sepertinya saya jauh lebih tua dari kamu." Seperti ada batu yang sedang mengganjal di tenggorokannya, Widya pun menelan ludahnya susah payah. Permintaan lelaki itu semakin membuatnya kesulitan. Namun ketika teringat apa yang Vivi pesan tadi, yang mana perempuan itu mengatakan jika ia harus membuat pelanggannya nyaman, mau tidak mau ia langsung menurutinya. "Oh oke, Mas. Good job. Enak banget masuk ke telinga saya," ucap Bobby kembali mengulas senyumnya. "Ayo duduk sini," pinta lelaki itu kemudian sambil menepuk spes kecil tempat duduk di sebelahnya. Jantung Widya kontan ingin keluar dari tempatnya kala mendengar tawaran Bobby. Tentu ia tidak akan merasa nyaman terlebih saat membayangkan duduk di sebelah lelaki berkacamata bening tersebut. Sudah berusaha menghindari tatap dari mata lelaki itu. Namun jika diminta untuk duduk di sebelah, ia rasa ia akan kesulitan. "Tetapi, Mas," Vivi yang melihat Widya kebingungan pun datang setelah melayani pelanggan lainnya. "Sama saya aja. Gimana, Mas?" Tawar gadis cantik itu, mencoba untuk menyelamatkan Widya dari kecanggungannya. "Well, Vi," ucap Bobby yang sudah mengenal Vivi sebelumnya. "Sini, Vi," bisik Widya merasa sungkan pada teman barunya tersebut. "It's okay, Widya," ucap Vivi. Perempuan cantik itu kemudian menyerahkan selembar kertas pesanan. Tambahan pada Widya. "Kamu kasih ini ke bagian dapur. Abis itu baru ke sini lagi." Widya tersenyum sungkan pada Vivi. Tahu kalau Vivi sedang berencana memberikan jeda waktu baginya untuk menerima situasi. Melayani orang asing terlebih laki-laki yang tiba-tiba memintanya untuk duduk di sebelahnya tentu merupakan hal yang canggung. Tapi teman barunya ini berhasil menyelamatkannya dari situasi itu. "Oke, Vi. Thanks. Ya, Vi." Setelahnya, Widya segera bergegas memutar tumit untuk melangkah pergi dari ruang yang menyesakkan itu. Namun, hal tidak terduga terjadi ketika ia berpapasan dengan seseorang yang baru saja masuk ke dalam ruangan yang memekakan telinga tersebut. "Bun." Widya mematung untuk sesaat ketika bersitatap dengan orang tersebut. Jantungnya kembali berdebar tidak karuan.
Tidak ingin berinteraksi lebih lama, dengan segera ia menundukkan wajahnya untuk segera menyingkir pergi dari hadapan mantan kekasihnya tersebut. Widya Renjana Putri. Teriak lelaki itu memanggil nama lengkap Widya dan bergegas mengikuti kemana gadis itu pergi. Sontak saja, panggilan tersebut membuat lelaki berkacamata bening yang sedari tadi duduk tenang itu ikut bereaksi. Ia pun segera beranjak dari tempatnya untuk menyusul Widya dan lelaki yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Mau kemana Dokter Mahesa? Tanya lelaki bernama Bobby yang tadi berkenalan dengan Widya. Toilet. Hanya itu yang keluar dari bibir Mahesa sesaat hendak keluar dari ruangan VVIP tersebut. Ak, Bun. Dengerin Mas dulu. Seru lelaki yang tadi mengikuti Widya. Kini mereka berdua ada di sudut ruangan dekat dengan tangga darurat. Ya, Widya diseret ke sana guna mencari tempat yang sepi. Apalagi sih, Mas? Buat apa Mas Bagas bawa Widya ke sini? Kamu harus dengerin penjelasan Mas, Widya kamu udah salah paham sama Mas dan Mentari, ucap lelaki bernama Bagas tersebut sambil menggenggam erat kedua tangan Widya. Salah paham gimana, Mas? Tanya Widya sarkas. Lelaki yang tadinya sangat ia percaya inilah yang meruntuhkan kepercayaannya terhadap suatu hubungan. Lelaki ini jugalah yang membuatnya semakin yakin kalau semua lelaki itu sama saja. Mas sama sekali nggak ada perasaan sama Mentari, Widya Mentari yang udah godain Mas waktu itu. Dia yang selalu berusaha cari perhatian Mas. Sumpah, Widya Mas nggak bohong sama kamu. Widya berusaha melepaskan cengkeraman tangan lelaki itu dari tangannya. Tapi nyatanya Mas kegoda, kan? Mas nggak berusaha bertahan dari rayuannya Kak Mentari, kan? Udahlah, Mas, lanjutin aja hubungan kalian. Widya udah nggak ada masalah lagi dengan apapun yang kalian lakuin. Kita udah selesai. Selesai semuanya. Bukan urusan Widya kalian mau ngapain. Lelaki itu tetap berusaha menggenggam tangan Widya. Enggak, Widya Mas nggak bisa terima hubungan kita selesai. Mas yang selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini jagain kamu, Widya Mas udah kebiasa sama kamu. Dan sekarang kamu udah mau tamat sekolah. Mas mau langsung lamar kamu, sayang. Mas bener-bener nggak mau kehilangan kamu. Widya tersenyum sinis. Ngelamar Widya, Mas? Tanya Widya tidak percaya. Mas udah hianatin Widya dan sekarang masih niat ngelamar Widya. Di mana hati dan pikiran Mas? Pikiran Mas masih tetap tentang kamu, Widya, tukas lelaki itu membela diri. Selalu penuh tentang kamu. Nggak ada perempuan lain selain kamu bahkan Mentari sekalipun. Maaf kesalahan Mas yang saat itu udah kegoda sama Mentari, Mas kilaf. Jujur Mas ngelakuin itu karena penasaran, Bun. Kamu tahu Mas bahkan nggak pernah cium kamu karena Mas jagain kamu. Mas hargain permintaan kamu supaya kita pacaran secara normal dan nggak ada skinship berlebihan. Tolong pahamin Mas Widya Mas nggak berniat buat lakuin itu semua. Sekali lagi Mas cuma penasaran. Kebetulan kita ketemu di sini. Mas pengen kita selesaikan semuanya, Widya Mas pengen kita perbaiki semuanya. Mas udah sakit jiwa. Mas bener-bener hilaf, sayang, ucap Bagas masih bersikukuh dengan pendiriannya. Mas baru bisa temuin kamu sekarang karena kemarin Mas masih di luar negeri, Mas baru sampai siang ini di Indonesia. Please, Widya Mas sayang banget sama kamu. Widya berusaha keras untuk menyentak tangan Bagas namun tangan lelaki itu terlalu kuat menggenggam tangannya. Lepasin, Mas. Widya nggak peduli apapun yang Mas ucapin ke Widya. Udah cukup apa yang Widya lihat dan Widya denger. Alasan Mas hianatin Widya cuma karena pengen ngerasain skinship yang nggak pernah Mas dapat dari Widya, kan? Lalu besok kalau udah nikah apalagi? Mas hilaf karena nggak puas sama Widya gitu. Bagas menggeleng. Lelaki berumur 25 tahun itu tetap menyangkal. Enggak, sayang. Enggak, please. Widya Mas cuma kebawa suasana waktu itu.
Lepasin Widya, Mas. Teriak Widya meradang. Laki-laki yang setia itu nggak akan punya alasan untuk ini dan itu walau udah digodain sedemikian rupa sama cewek lain, Mas. Widya udah bener-bener nyerah sama hubungan kita. Widya bisa maafin kesalahan Mas Bagas apapun itu asal bukan perselingkuhan bentuknya, Mas. Mas udah tahu Widya punya trauma. Mas tahu Widya punya trust issue sama laki-laki. Tapi Mas jakuin itu semua ke Widya. Widya lihat effort Mas Bagas yang udah mati-matian yakinin Widya kalau Mas itu laki-laki yang berbeda. Mas usaha keras nunjukin kalau Mas itu nggak kayak papa, awalnya. Tapi endingnya sama aja, Mas. Mas sama papa sama aja. Pengkhianat. Susah payah Widya bangun kepercayaan diri buat jalin hubungan sama Mas. Susah payah Widya keluar dari krisis kepercayaan itu. Tapi Mas udah hempas gitu aja. Apalagi yang mau Mas hancurin dalam diri Widya. Bagas tahu kesalahannya. Tapi sungguh, semua karena Mentari yang memulainya. Mentari yang terus saja gencar menggodanya. Dan rangkaian kejadian yang paling parah adalah, saat seharusnya Widya masih di sekolah, tapi ia sudah pulang ke rumah lalu melihatnya dengan Mentari sedang berduaan di kamar gadis itu. Mas belum ngapa-ngapain sama Mentari, Widya, Bagas kemudian berlutut di depan Widya. Bersimpuh memohon pengampunan pada perempuan yang benar-benar sangat dicintainya itu atas kesalahannya. Demi apapun Mas rela mati kalau Mas ngulangin kesalahan yang sama asal kamu maafin Mas. Jangan berani berucap mati, Mas. Orang yang suka selingkuh itu berarti punya penyakit. Widya tahu kalau Widya nggak bisa kasih apa yang Kak Mentari kasih, tapi dari situlah keseriusan Mas ke Widya diuji. Dan Mas udah gagal. Mas bilang nggak ngapa-ngapain sama Kak Mentari. Kalian bahkan udah nyaris tanpa pakaian, Mas. Bahkan sampai sekarang kuping Widya ini masih bisa denger gimana kalian lagi diburu nafsu. Kejadian itu benar-benar menyakiti Widya sedemikian rupa. Walau sesungguhnya ia masih menaruh rasa sayangnya terhadap lelaki ini, tapi rasa sakitnya lebih besar. Kenangan bagaimana lelaki ini menjaganya, mengantar jemputnya sekolah, mengajarinya mata pelajaran yang tidak bisa ia kuasai, semuanya masih terpatri jelas di dalam otaknya. Pengorbanan lelaki ini tidaklah sedikit, begitu banyak hingga rasa sakitnya begitu dalam. Lakui, Bagas adalah lelaki yang sangat baik, penuh pengertian dan juga lembut. Tapi semua itu tidak cukup. Karena yang terpenting baginya adalah kesetiaan. Mas tahu masalah, Widya, ucap Bagas frustasi. Tapi Mas berusaha memperbaiki semua. Tolong lihat yang udah kita lalui kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Mas emang laki-laki brengsek yang udah kegoda sama rayuan perempuan lain. Tapi tolong lihat gimana Mas jagain kamu, Widya. Iya Mas akuin Mas ciuman sama Mentari penuh nafsu saat itu. Tapi asal kamu tahu yang Mas bayangin saat itu adalah bibir kamu yang gak pernah Mas sentuh, Widya segitu gilanya Mas usaha buat nekan semua keinginan itu biar gak ngerusak kamu. Mas laki-laki, Widya bisa hilaf kalau digodain terus seperti itu. Widya kemudian tersenyum miring. Apapun yang keluar dari bibir Bagas membuatnya sangat muak. Ia harus segera membuat lelaki ini menjauh darinya. Enggak heran sih kalau Mas kegoda atau penasaran. Karena ternyata keluman itu memang enak. Widya juga udah pernah ngerasain, kok. Mendengar pengakuan Widya tersebut membuat Bagas langsung berdiri dari tempatnya. Lelaki itu langsung menatap Widya lekat-lekat. Apa maksud kamu, Bun? Widya menyeringai sinis. Iya, Widya juga udah ngerasain enaknya ciuman itu gimana. Mabuk banget, ya, Mas, rasanya ada ribuan kupu-kupu yang lagi ngepakin sayapnya di dada Widya. Duh, jadi kangen sama seseorang yang udah ngambil ciuman pertama Widya. Kontan saja, tangan Bagas terkepal kuat mendengarnya. Tentu saja ia tidak rela mendengar apapun yang baru saja keluar dari bibir perempuan yang masih sangat dicintainya ini.
Kak, kamu ciuman sama siapa, Widya? Tanya Bagas terbata. Perlahan ada bara panas yang menjalar ke dalam dada Bagas. Lelaki itu mencengkeram pundak Widya dan mendorong gadis itu sampai punggungnya membentur tembok. Enggak, Widya, enggak ada yang boleh nyentuh kamu kecuali Mas. Mas yang udah jagain kamu. Mas yang udah korban waktu dan tenaga buat nemenin kamu, dan sekarang dengan entengnya kamu bilang kamu udah ciuman sama laki-laki lain. Siapa, Bun? Sesaat sepasang mata Widya memaku sepasang mata yang dulu selalu ia rindukan tatapannya itu. Meneguk ludahnya susah payah, Widya bisa merasakan kepedihan itu kembali menjalari hatinya. Sumpah demi apapun, ia berusaha keras untuk tidak membuat air marahnya kembali terjatuh. Antara sakit dan rindu, itu yang ia rasakan sekarang. Tapi sayangnya Widya udah lakuin hal itu. Mas, ucap Widya santai sambil tersenyum miring. Sumpah demi apapun sensasinya bikin ketagihan. Duh, jadi kangen banget sama orang itu. Cengkeraman di pundak Widya semakin mengencang. Bahkan gadis itu bisa merasakan kesakitan sekarang. Api dalam dada Bagas berhasil dipatik oleh perempuan cantik ini sampai berkobar. Kamu bohong? Widya, nggak mungkin kamu kasih ciuman pertama kamu sama ke laki-laki lain. Mas tahu kamu punya prinsip nggak akan ciuman sampai kamu nikah. Kamu bohong. Widya mendesahkan napasnya pelan. Gadis itu mengambil tisu basah mini yang ia simpan di dalam saku rok spannya dan mengambilnya selembar. Mengusap bagian sudut leher tertentu yang ditutupi dengan concealer. Mas bisa lihat ini, enggak? Tanya Widya menunjuk bekas kiss mark yang ditinggalkan oleh Mahesa yang masih membekas keunguan di lehernya. Dan benar saja, pemandangan itu langsung bisa ditangkap begitu Bagas melihatnya. Sungguh, amarah dalam dada lelaki itu bagaikan api yang semakin disiram menggunakan bensin. Sungguh membakar. Panasnya seperti air yang menggelegak di perapian. Rasanya benar-benar bikin melayang-layang, tahu nggak, Mas? Beneran deh, bahkan gak cuma sampai di leher laki-laki itu cium Widya. Sampai kemana-mana. Semuanya. Semuanya udah Widya kasih sama dia. Bahkan nih, iya. Widya udah sampai tidur sama dia. Untuk sesaat, Widya mengamati wajah Bagas yang sudah memerah dipenuhi dengan api amarah. Tentu saja, gadis itu merasa senang melihatnya. Ia harus semakin menajamkan ucapannya. Karena sungguh, ia ingin secepat mungkin membuat lelaki ini menyingkir segera dari hadapannya. Hatinya terlalu sakit mengingat kejadian yang siang itu. Kalau kayak gitu rasanya, nggak heran sih, kalau Mas Bagas nggak tahan dari godaannya Kak Mentari. Maksud Widya, sama-sama nggak tahan. Karena ternyata, tuman sama hubungan badan seenak itu. Bun! Teriak Bagas tepat di depan wajah Widya. Kamu bohong. Kamu pasti bohong sama Mas, kan? Kamu nggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Mas tahu benar kalau kamu bukan perempuan semurah itu. Mas tahu gimana kamu. Wajah Widya yang dulu selalu tampak lembut di pandangan Bagas berubah menjadi begitu sangat dingin. Widya sudah benar-benar berubah. Buat apa Widya bohong, Mas? Tanya Widya mencoba untuk tetap tenang. Nggak mungkin, kan? Widya bisa gigit leher Widya sendiri. Mata Bagas bergerak-gerak gelisah. Ucapan Widya sangat meyakinkan. Memang benar kalau gadis itu tidak akan mungkin membuat tanda merah itu sendiri. Lalu siapa laki-laki kurang ajar yang sudah dengan lancar menyentuh gadis miliknya? Siapa laki-laki itu, Bun? Geram Bagas tidak sabar. Siapa yang udah berani nyentuh kamu? Widya menyingkirkan tangan Bagas yang sedari tadi berusaha menahannya. Nggak perlu Mas Bagas tahu siapa laki-laki itu. Yang pasti, dia udah niat buat nikahin Widya dalam waktu dekat ini, Mas. Nggak ada yang boleh nikahin kamu, Bun. Seru Bagas sambil mengangkat telunjuknya tepat di depan wajah Widya.
Cuma Mas yang boleh nikahin kamu, Bun. Nggak akan Mas biarin kamu nikah sama laki jaki lain. Siapapun dia nggak akan selamat dari Mas, Bun. Desis Bagas semakin geram. Mas akan matiin siapapun dia. Siapapun dia yang udah coba rebut kamu dari Mas pastikan orang itu akan hilang. Dia nggak akan selamat karena udah ambil sesuatu yang seharusnya jadi milik Mas. Widya memutar bola matanya dengan malas. Ja tahu kalau Bagas jago bela diri. Tapi membayangkannya berhadapannya dengan Mahesa, gadis itu ragu kalau mantan kekasihnya itu akan mampu mengalahkannya. Widya nggak yakin Mas bisa matiin dia. Kembali Widya tersenyum dengan seringainya. Biar Widya kasih tahu, ya, Mas. Laki-laki yang mau nikahin Widya itu selain jago banget di ranjang, dia juga jago bela diri. Pokoknya, dia hebat banget. Widya semakin menikmati kekesalan Bagas. Bisa bikin Widya teriak-teriak nggak karuan di bawah dia. Sumpah mati kesabaran Bagas telah dikuliti. Dan tentu saja Widya tidak peduli. Gadis itu sudah hendak menyingkir dari hadapan mantan kekasihnya tersebut, namun dengan geram lelaki itu kembali mencengkeram pundak Widya dan membenturkan lagi punggung gadis itu ke tembok. Mas juga bisa bikin kamu teriak-teriak di bawah Mas, Bun. Geram Bagas dengan wajah yang sudah menunduk. Lelaki itu langsung memburu bekas merah di leher Widya. Biar Mas gantikan bekas merah di leher kamu ini. Bibir Bagas langsung menyesap kuat leher Widya. Membuat mata Widya terbelalak seketika.